Tristan Brooke lahir pada tanggal 3 Oktober 1984 di Frankfurt, kota terbesar kelima di Jerman. Orang tua Tristan bernama Iris dan Bernard Brooke. Tidak memiliki anak lagi, jadi Tristan merupakan anak tunggal sepanjang hidupnya. Sepanjang masa hidupnya, Tristan terus tinggal di wilayah Frankfurt dengan orang tuanya yang bekerja di retail. Tristan bersekolah di sekolah dasar Walter Koch di wilayah Host. Setelah menyelesaikan kelas 5, dia pindah ke sekolah master di distrik yang merupakan tetangga di Sindelken. Meski masih anak-anak, Tristan tidak asing dengan tragedi ibunya. Ibunya, yang bernama Iris, memiliki sejarah kelam yang merupakan penyalahgunaan narkoba. Dan pada tahun 1995, ketika Tristan baru saja berusia sekitar 10 tahun, ibunya bunuh diri dan akhirnya meninggalkan dirinya pergi untuk selama-lamanya. Tristan dan ayahnya Ben terus tinggal di Frankfurt. Tak lama kemudian nenek Tristan pindah bersama mereka. Dia hadir di sana, di apartemen yang mereka tinggali, untuk membantu mengawasi Tristan ketika Ben sedang bekerja. Karena Ben sekarang menjadi ayah tunggal, dia harus mengambil jam kerja ekstra untuk menghidupi keluarga kecil itu. Jadi seringkali Tristan dititipkan pada neneknya, tapi dia merupakan anak yang mandiri sejak usia dini. Dia tidak asing untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan pada sore dan malam sendirian, meskipun daerah tempat tinggal mereka agak seram, dan Tristan menjadi terbiasa menggunakan transportasi umum untuk berkeliling. Di rumah, Tristan dikenal sebagai anak yang kurang ceria, dan tidak mengherankan dengan kesulitan yang dia alami. Dia biasanya menyendiri dan mengisi waktu luangnya dengan video game, dan mendedikasikan ratusan jam untuk PlayStation serta kelinci peliharaannya. Dia merupakan penyuka binatang dan dikenal suka berbicara dengan setiap pemilik hewan yang dia temui di jalanan. Menjelang usia belasan tahun, Tristan telah mengembangkan reputasi sebagai orang yang sangat mandiri, semacam anak jalanan. Dia bahkan mulai merokok dalam upaya menyesuaikan diri dengan anak-anak yang lebih besar, tapi diketahui dan diintimidasi dan dipukuli beberapa anak di lingkungan itu. Karena terlepas dari semua usahanya untuk tampil lebih dewasa kepada orang lain, Tristan dikenal sebagai anak yang kalem dan mudah dipengaruhi. Banyak yang kemudian mengingat bahwa dia sangat mudah dipengaruhi, meskipun dia tampak percaya diri, suatu sifat yang nantinya akan dikaitkan banyak orang dengan kehilangan ibunya. Pada 26 Maret 1998, hari terakhir sekolah sebelum liburan Pasca, Tristan bangun sekitar pukul 8. Bukannya langsung bersiap ke sekolah, Tristan menyeret kakinya beberapa menit sebelum menelpon ayahnya. Ben berangkat kerja sekitar pukul 4:30 pagi dan kemudian mengingat panggilan telepon dari Tristan. Tristan bertanya kepada ayahnya apakah dia boleh sekolah untuk mengunjungi dokter, mengklaim bahwa dia telah melukai punggungnya sehari sebelumnya. Ben berpikir bahwa Tristan hanya mencoba bolos sekolah dan menyarankan agar dia pergi ke sekolah, dan mereka dapat meninjau kembali masalah tersebut di kemudian hari. Tristan akan pergi sekolah pagi itu, tapi mengambil waktu yang manis untuk melakukannya. Rupanya saat berjalan ke sekolah, dia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Boris. Keduanya menghabiskan sebagian besar waktu pertamanya dengan merokok di luar halaman sekolah. Ketika mereka akhirnya memilih untuk pergi ke kelas sekitar pukul 9, jam pelajaran kedua akan segera dimulai. Beberapa jam pertama secara teratur, dengan Tristan menghadiri beberapa jam berikutnya. Baru setelah makan siang, dia memberitahu seorang guru bahwa punggungnya sakit dan dia minta pembebasan lebih awal agar dia dapat mengunjungi dokter. Ketika ditanya mengapa punggungnya sakit, Tristan memberitahu gurunya bahwa dia sakit pada malam sebelumnya karena terjatuh dari pohon. Namun, seorang teman kemudian mengatakan bahwa Tristan dan dia telah melakukan pertarungan rok sehari sebelumnya, persis seperti yang terdengar dua remaja saling melempar batu. Temannya kemudian mengklaim bahwa Tristan melukai dirinya sendiri,
tapi tidak mungkin untuk mengatakannya. Meskipun demikian, Tristan dibebaskan lebih awal dari kelas dan meninggalkan sekolah sekitar pukul 1:30 siang, kurang dari 15 menit setelah kembali dari makan siang. Dia kemudian naik bus, duduk di kursi belakang, seperti yang selalu dia lakukan, menurut teman sekelasnya yang mengenal Tristan dan melihatnya meninggalkan sekolah. Ketika bus terhenti, Tristan keluar dan berjalan sejauh yang tersisa ke stasiun kereta terdekat, di mana dia akan menghabiskan beberapa jam berikutnya dalam hidupnya. Tristan terakhir hidup pada pukul 3:20 di sebuah taman di Frankfurt House. Setelah pukul 4, sekelompok anak menemukan tubuh Tristan di dalam terowongan Liberbad. Anak-anak sering melewati terowongan gelap untuk membuktikan keberanian mereka. Ketika polisi tiba di TKP pada pukul 5:08, mereka disuguhi pemandangan yang mengerikan. Bocah itu dipukuli dan dicekik secara brutal sebelum pelaku memotong lehernya dari satu telinga ke telinga lainnya, hampir membengalnya. Tubuhnya kemudian dikeringkan di sungai dan dibawa ke dalam terowongan, di mana pelaku memotong daging dalam jumlah besar dari pantat dan salah satu pahamnya. Dia juga mengangkat kedua bagian tubuh lainnya. Cara tubuh mutilasi unik dari bagian yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Pada pukul 3:30, 3 anak muda ingin menggunakan terowongan sebagai jalan pintas, tapi memutuskan untuk tidak melewati terowongan ketika mereka melihat seorang pria membungkuk di atas. Mereka mampu memberikan gambaran tentang pria itu. Saksi lain juga melihat seorang pria di TKP yang sesuai dengan deskripsi. Pria itu dikatakan berusia antara 20 sampai 30 tahun dengan bekas luka atau celah bibir atau disebut sumbing, rambut pirang gelap, rambutnya panjang yang tergerai, dan penampilan yang tidak terawat. Dengan bantuan keterangan para saksi, polisi membuat sketsa gabungan dari tersangka. 12 bulan kemudian, tas Tristan ditemukan di hutan yang berjarak 25 km dari tempat jenazah ditemukan. Di dalam ransel, polisi menemukan peta jalan Jerman dalam bahasa Ceko. Sidik jari berdarah dari daerah Tristan ditemukan di salah satu buku sekolah anak laki-laki tersebut. Sampai hari ini, pembunuhan Tristan Lubang masih belum terpecahkan.